Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayuni, NIM 190321100004 dari program studi agribisnis kelas studi kelayakan bisnis kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha peternakan burung puyuh Bapak Ian, studi kasus di Desa Kerta Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai deskripsi usaha. Usaha peternakan burung puyuh milik Bapak Ian ini berlokasi di Dusun Delman, Desa Kerta Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, yang berdiri sejak awal tahun 2020 dan masih beroperasi hingga sekarang dengan populasi ternak sebanyak 1.000 ekor. Pemilik usaha memilih untuk melakukan usaha ternak burung puyuh karena di lokasi tempat tinggal masih belum ada yang melakukan usaha ternak burung puyuh, sehingga beliau melihat potensi yang cukup besar untuk usaha ini ke depannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis. Lokasi usaha berada di belakang tempat tinggal pemilik usaha dengan luas kandang yang digunakan yaitu 4 x 6 meter persegi. Adapun tenaga kerja yang digunakan dalam usaha ini merupakan tenaga kerja dalam keluarga, di mana Bapak Ian selaku pemilik usaha melakukan kegiatan usaha ini sendiri yang dibantu dengan anggota keluarganya dalam kegiatan operasi lainnya. Sumber daya listrik dan air yang digunakan pada usaha peternakan ini berasal dari perusahaan listrik negara atau PLN, dan untuk sumber daya air berasal dari air sumur milik Bapak Ian. Adapun peternakan Bapak Ian ini juga memiliki fasilitas transportasi berupa 1 unit sepeda motor yang khusus digunakan untuk mengangkut pakan, obat dan vitamin maupun hasil panen telur yang akan dipasarkan. Proses produksi pada usaha peternakan ini dimulai dari proses pemeliharaan burung puyuh, di mana proses pemeliharaan dimulai dengan pembuatan kandang, kemudian dilakukan pemberian pakan sebanyak 2 kali dalam sehari dengan sistem pemberian air minum yang dilakukan setiap hari. Sewaktu-waktu pemberian air minum juga dicampur dengan vitamin, dan panen telur dilakukan pada pagi hari sebelum pemberian minum. Berikut merupakan tata letak usaha atau layout dari peternakan burung puyuh milik Bapak Ian. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran. Diketahui bahwa pada aspek ini selalu ada permintaan pada telur puyuh karena usaha yang dijalankan oleh Bapak Ian merupakan satu-satunya usaha peternakan burung puyuh yang menghasilkan telur di Desa Kerta Barat, sehingga tingkat persaingan tidak terlalu kompetitif dan permintaan akan telur setiap bulannya selalu ada, tidak pernah kosong. Adapun cakupan konsumen dari usaha ini cukup beragam, mulai dari pedagang keliling, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, agen hingga usaha warung makan. Untuk bauran pemasarannya atau marketing mix yang terdiri dari 4P, product, price, place, and promotion, yaitu untuk produknya berupa telur puyuh dengan harganya 27.000. Usaha peternakan burung puyuh ini berlokasi di Desa Kerta Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, tepat di belakang rumah pemilik usaha. Adapun untuk promosinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu memperkenalkan produk dari mulut ke mulut. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi, di mana struktur organisasi yang ada pada usaha peternakan burung puyuh ini masih bersifat non-formal dan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Hal ini karena tenaga kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja dalam keluarga, karena usaha ini masih dalam usaha mikro dan jumlah tenaga kerja yang digunakan yaitu sebanyak 3 orang. Untuk aspek lingkungan, limbah yang dihasilkan berupa kotoran yang tidak memiliki bau yang terlalu menyengat seperti kotoran unggas lainnya yaitu ayam dan bebek. Nah, limbah peternakan berupa kotoran dari usaha ini diberikan kepada warga sekitar secara gratis untuk dijadikan pupuk organik. Nah, lokasi kandang burung puyuh milik Bapak Ian ini juga jauh dengan lokasi pemukiman warga, sehingga bau dari kotoran tidak terlalu mengganggu aktivitas warga sekitar. Untuk dampak lainnya berupa penyerapan tenaga kerja masih belum bisa diterapkan oleh pemilik usaha karena untuk perawatan sehari-hari tenaga kerja dalam keluarga dirasa cukup memadai untuk melakukan. Aspek selanjutnya yaitu aspek hukum.
Diketahui bentuk badan usaha peternakan burung puyuh milik Bapak Ian ini merupakan perusahaan perseorangan dan masih tergolong ke dalam kategori usaha mikro kecil menengah, tepatnya yaitu usaha mikro. Respon masyarakat atas adanya usaha peternakan ini berdasarkan penjelasan dari pemilik usaha sangat baik, yaitu masyarakat sekitar mengaku lebih mudah untuk menjumpai pasokan telur puyuh untuk dikonsumsi serta dapat merasakan manfaat dari adanya usaha ini berupa kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk organik dan diberikan secara gratis. Sedangkan untuk surat izin usaha, pemilik mengaku bahwa masih belum memiliki surat usaha tertulis dan hanya mengantongi izin usaha dari Kepala Desa Kerta Barat secara lisan. Akan tetapi saat ini, menurut keterangan beliau, usaha ini sedang didaftarkan untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aspek ekonomi sosial dan budaya. Untuk kedekatan sosialnya antara usaha peternakan dengan masyarakat, yaitu pemilik usaha memberikan kotoran ternaknya kepada masyarakat petani di sekitar lokasi usaha secara gratis. Hal ini tentu disambut dengan baik oleh para petani karena mampu mengurangi biaya pembelian pupuk. Selain itu, usaha peternakan burung puyuh ini juga memiliki sumbangsi terhadap pendapatan asli daerah dan juga meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk sebagai bentuk kegiatan sosial, pada awal masa panen telur, pemilik membagikan telur puyuh kepada masyarakat yang telah membantu pada saat pendirian kandang. Pembahasan analisis yang terakhir yaitu terkait dengan aspek finansial. Modal awal yang diperlukan untuk membangun usaha peternakan burung puyuh yaitu sebesar 20 juta. Dan seluruh modal ini berasal dari aset pribadi. Harga produk telur puyuh saat ini yang berlaku yaitu 27.000 per kilogram, di mana pajak yang dikeluarkan tidak ada. Karena untuk tempat atau kandang burung puyuh saat ini pajak sudah tidak ditanggung oleh pemilik usaha atau pemilik rumah. Serta tidak ada subsidi khusus dalam produksi telur puyuh karena pembangunan usaha murni dikelola oleh industri rumahan. Untuk perhitungan finansialnya dilakukan menggunakan rumus perhitungan net present value, internal rate of return, dan net BC untuk mengetahui layak atau tidak usaha ini untuk dikembangkan. Untuk net present value merupakan jumlah total dari hasil perkalian antara pendapatan dengan diskon faktor. Suku bunga yang digunakan pada penelitian ini yaitu 8%. Nah, diketahui bahwa hasil perhitungan NPV pada usaha peternakan burung puyuh ini yaitu sebesar 17.630.259,58. Artinya bahwa hasil net present value atau NPV ini bernilai positif dan lebih besar dari 0, sehingga usaha peternakan ini dikatakan layak secara finansial. Untuk analisis internal rate of return, secara sederhana dapat dihitung menggunakan Excel, yaitu dengan menuliskan rumus sama dengan IRR, buka kurung, tabel pendapatan ke-0 sampai dengan tabel pendapatan terakhir, tutup kurung, enter. Dan diketahui bahwa nilai IRR yang diperoleh yaitu sebesar 68%. Artinya bahwa usaha peternakan burung puyuh Bapak Ian ini layak untuk dijalankan hingga tingkat suku bunga 68% karena memiliki nilai yang lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan yaitu 8%. Untuk net BC di sini diperoleh dari hasil pembagian antara nilai net present value yang positif dengan nilai NPV yang negatif. Diperoleh nilai net BC-nya sebesar 1,86. Nilai net BC ini menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dari 1 dan artinya usaha peternakan burung puyuh Bapak Ian dikatakan layak secara finansial dan layak untuk dilanjutkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.